Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam pembelajaran firman Tuhan di hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa kepada Bapa di surga, menuntun kita dalam seluruh kebenaran firman. Bapa yang baik, terima kasih, tuntunlah kami untuk belajar bersama-sama, sehingga hari ini tidak ada hambatan untuk kami boleh belajar, fokus mendengarkan firman, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sampai kami menantikan kedatangan Tuhan kedua kali, iman kami tidak gugur di tengah jalan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Saudara, tema kita hari ini, kasihi musuh, berdoa untuk yang menganiaya. Waduh, berat sekali. Ya kan, saudara, kalau kita mengasihi sesama kita, menolong orang yang sudah menolong kita, itu biasa. Membantu orang yang sudah membantu kita, itu biasa. Tapi bagaimana orang yang sudah menganiaya kita, tapi kita masih tetap disuruh Tuhan untuk mengasihinya? Itu repot, saudara. Berat. Tapi faktanya Tuhan berkata, berfirman, dan kita sebagai anak Tuhan harus hormat, tunduk, taat, dan melakukannya. Jangan hanya mendengarkan tapi tidak melakukan firman. Yakobus berkata itu seperti cermin. Memandang wajahnya tapi menganggap lalu. Tidak bisa. Kita pelaku firman. Amin Bapak Ibu Saudara. Suatu waktu ketika Yesus khotbah di atas bukit Zaitun, dihadiri ribuan orang pada waktu itu, termasuk para murid. Yesus berkata, berfirman kepada orang-orang saat itu. Dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-44. Kita baca bersama-sama di dalam Alkitab. Saudara bisa juga baca teks yang ada. Dikatakan begini, saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pada waktu itu saudara tahu, para murid ataupun orang-orang Yahudi sangat begitu mengasihi sesamanya. Mereka sangat tertutup untuk orang-orang lain. Satu peristiwa ketika Yesus berjalan sama para murid, lalu kehausan, Yesus mendekati sumur Yakub dan meminta tolong kepada seorang perempuan Samaria untuk menimba air dan dia ingin minum. Bahasa saya, saudara, perempuan Samaria berkata, "Tidak salahkah Tuhan, engkau mau minta aku minum? Engkau orang Yahudi, sedangkan saya ini orang Samaria." Karena zaman saat itu orang Yahudi sangat tidak berteman dengan orang Samaria, saudara. Yesus berfirman, mengubah paradigma orang-orang mendengarkan saat itu. Berdoalah untuk yang menganiaya kamu. Kasihilah musuhmu. Kasihilah orang sesamamu. Orang Samaria, orang-orang yang ada di daerah itu kasih. Jangan hanya kasih sesama orang Yahudi. Nah, saudara, demikian juga untuk kita hari ini. Kita tidak boleh hanya mengasihi suku kita. Ini orang Jawa, ya aku kasih orang Jawa. Orang Chinese sesama orang Chinese saling mengasihi. Orang Medan sesama orang Medan mengasihi, tapi di luar suku, nutup diri. Tidak boleh, saudara. Kasih sesama manusia. Bahkan dikatakan kasih musuhmu. Haleluya. Mengapa? Alasannya di ayat yang ke-45 dan 46 kita baca bersama. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Alasan pertama adalah kamu akan disebut anak Bapa. Karena kamu menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang tidak jahat. Ternyata mereka yang menganiaya kamu, saudara, mereka dalam kegelapan. Mereka butuh terang cahaya matahari. Lewat apa? Lewat doa kita. Lewat kasih kita. Amin. Dan dikatakan apa? Engkau menurunkan hujan bagi orang jahat dan orang benar dan orang tidak benar. Artinya, ternyata orang yang menganiaya kamu, orang yang mengasihi kamu, orang yang membenci kamu, musuhmu, mereka dalam kekeringan, mereka butuh hujan berkat Allah. Nah, ketika kita berdoa dan mengasihi mereka, ternyata doa dan kasih kita menurunkan hujan bagi mereka yang kekeringan. Oh, indahnya. Dan kita dikatakan disebut anak Bapa. Kalau kita tidak melakukan, anak siapa? Anak monyet? Terserah, saudara. Selanjutnya yang kedua,
Dikatakan ayat yang ke-47, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Artinya ada upah ketika kita mengasihi musuh kita, ketika kita mendoakan yang menganiaya kita, ada upah dari Bapa di surga. Haleluya. Nah, pertanyaan begini saudara, dalam hidup ini ada sebab dan ada akibat. Mengapa orang itu membenci? Ini yang perlu kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Mengapa orang itu bisa membenci? Tiba-tiba mati lampu, jadi saya pakai penyala. Saudara, tentu saja ini tidak jadi batasan bagi kita. Tetap firman harus disampaikan. Mengapa di dalam dunia ini tentu tadi saya katakan ada sebab dan akibat. Orang kok bisa menganiaya kita? Orang kok bisa membenci kita? Nah, itu dia. Yang kedua, yang pertama, orang percaya melakukan firman. Saat orang percaya melakukan firman dan menjalankannya, bisa saja orang percaya ini dibenci oleh orang sekitarnya. Contoh saudara, di dalam kelas anak-anak sekolah, yang lain pada nyontek, tapi dia tidak nyontek. Dia benar-benar fokus. Yang lain nyenggol-nyenggol dia dari belakang. Dorong dia minta contekan, dia tidak mau kasih. Wah, dia pasti dibenci saudara. Dibenci sama teman-temannya. Kurang ajar, pelit, getah basah. Sampai getah kering. Tadi kata-kata yang diolok-olok. Lalu kemudian ada juga contoh di dalam pekerjaan. Orang percaya ini dia melakukan firman, dia tidak mau korupsi. Tapi sekitarnya korupsi semua. Baik korupsi uang maupun korupsi tenaga, korupsi waktu. Tapi dia tidak mau korupsi, dia benar di hadapan Tuhan. Dia melakukan SOP dalam pekerjaannya. Teman-teman yang korupsi membenci dia, menganiaya dia dengan hati. Inilah orang yang harus berdoa. Orang percaya ini berdoa, Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Mereka bisa buat geng-geng, kelompok-kelompok untuk menjatuhkan kita, orang percaya yang melakukan firman. Tapi percaya Tuhan akan memberikan kekuatan karena kebenaran disembunyikan begitu rupa, tetaplah kebenaran. Matahari tidak bisa disimpan lama-lama, dia akan timbul dengan sendirinya. Amin saudara. Awan mau tutupi lama-lama tidak bisa. Matahari akan muncul. Sinarnya akan kelihatan. Bapak ibu saudara, itu orang pertama dianiaya. Dianiaya lalu dibenci karena dia melakukan firman. Inilah orang percaya ini yang harus berdoa. Tapi ada enggak orang percaya yang bukannya jadi berkat di sandungan. Dia yang penyumbang masalah. Di rumah dia penyumbang masalah, di pekerjaan dia penyumbang masalah, dia membuat kejahatan, tidak melakukan firman. Dan dia akhirnya dibenci oleh orang lain. Yang ini tidak usah berdoa, saudara. Doain mereka, Tuhan ampuni mereka yang menganiaya saya, membenci kok saya, dia kok jauhin saya. Itu bukan karena mereka bukan jauhin saudara. Karena mereka benci saudara bukan karena mereka yang salah, tapi saudara yang salah, yang tidak melakukan firman dengan benar. Bagianmu adalah bertobat. Bertobat, memperbaiki diri, minta maaf, hendakkan diri, dan mulai melakukan firman Tuhan. Ingat saudara ya, firman ini untuk orang-orang percaya yang melakukan firman yang dianiaya. Kau berdoa untuk yang menganiaya kamu, untuk yang membencimu. Tapi kalau karena kamu dibenci karena perbuatanmu jahat, bertobat. Perbaiki diri, lakukan firman Tuhan, merendahkan diri, buat minta maaf dengan mereka yang kamu aniaya, bukan yang kamu dianiaya, tapi kamu menganiaya mereka, saudara. Lihat hidupmu, saudara. Bisa saja di rumah tanggamu. Ternyata engkaulah penyebab istrimu marah-marah. Ternyata engkaulah penyebab suamimu marah-marah. Engkau tuh tidak usah berdoa, engkau harus berubah. Tabiatmu, karaktermu. Minta tuntunan Roh Kudus, minta diubah, rendahkan hati, minta maaf dengan suamimu, dengan istrimu. Jangan mempertahankan keakuan. Aku ini. Jangan sombong, saudara. Periksa diri. Kalau ada masalah dalam keluarga, pasangan suami istri, tengok hidupmu. Tuhan, siapa yang salah ini ya? Kalau saya salah, saya minta maaf. Langsung cepat-cepat datang pasang minta maaf. Tapi kalau dia masih keras, dia salah tapi dia tidak minta maaf, tugasmu doakan
supaya ada cahaya terang di hati pasanganmu, saudara. Dan sehingga pernikahan itu jadi utuh. Amin. 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 Tuhan berfirman, kasihi musuhmu, berdoa untuk yang menganiaya kamu. Ketika engkau melakukan firman dan melakukannya, tapi banyak orang yang menganiaya kamu karena mereka tidak senang. Firman berkata, berbahagia orang yang dianiaya oleh karena kebenaran firman, karena mereka akan mempunyai kerajaan surga. Oh, indahnya. Sampai mati pun ketika para murid memberitakan firman, menyampaikan firman satu persatu, mereka mati, saudara. Petrus mati dibunuh, disalib terbalik. Mereka tetap mempertahankan firman. Mereka teraniaya sampai makan mati. Thomas digoreng, ditusuk. Thomas ditusuk di India. Banyak ya, saudara ya. Mati dipenggal. Tapi mereka mempertahankan iman, melakukan kebenaran firman, teraniaya. Mereka yang punya kerajaan surga. Hari ini kalaupun kita teraniaya, kita lah yang punya kerajaan surga. Haleluya. Tuhan berkati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hal yang indah. Kami boleh mendengar firman bersama-sama. Sekalipun sangat terbatas oleh karena lampu yang mati, Tuhan, listrik yang mati, sehingga pencahayaan kurang baik hari ini. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan. Firman-Mu tetap firman tersampaikan dan firman-Mu tidak pulang dengan sia-sia. Aku berdoa untuk saudara-saudaraku yang menyaksikan video ini, Tuhan. Kiranya saat mereka mendengarkan firman, jadikan pelaku firman. Kalau hari ini mereka teraniaya oleh karena mereka melakukan firman, bawa mereka untuk berdoa bagi orang yang menganiaya mereka, mengasihi musuh mereka dalam doa, sehingga para musuh dan orang yang menganiaya mereka akhirnya diterangi cahaya Tuhan dan mereka kembali kepada jalan Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, haleluya, amin. Saudara, bila firman ini boleh jadi berkat bagi saudara, bagikan kepada semua saudara-saudara seiman, baik keluargamu maupun orang-orang yang kau kasihi. Tuhan Yesus